Martial Peak 3489. Beberapa hari tidak akan sakit. Boya tersenyum dan melihat celah di Void. Saya sudah lama mendengar bahwa saudara yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip luar angkasa. Sekarang saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia mencoba mengidentifikasi lokasi dan berkata dengan terkejut, jika saya ingat dengan benar, benua yang terhubung dengan gerbang realm telah lama menghilang. Mungkinkah saudara yang dapat menemukannya? Prinsip ruang angkasa di celah di Void melonjak aneh, seolah-olah itu mengarah ke tempat misterius. Meskipun Boya tidak mahir dalam prinsip luar angkasa, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk dengan kultivasi setengah seinnya. Dia berpikir dalam hati bahwa tidak heran jika orang suci sangat menghargai manusia ini dan bahkan memintanya untuk datang dan menyapanya secara pribadi. Ketika Boya pertama kali menerima misi ini, dia sangat jijik. Untuk berpikir bahwa dia, setengah sein, harus melakukan perjalanan ratusan juta mil hanya untuk bertemu dengan ras manusia. Bahkan jika ras manusia memiliki kemampuan yang hebat, orang suci itu benar-benar terlalu memikirkannya. Namun, dia tidak bisa melanggar perintah Bei Limo, jadi dia tidak punya pilihan selain datang ke sini dengan enggan. Sekarang, sepertinya ras manusia ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Jika dia benar-benar dapat menggunakan prinsip luar angkasa untuk menemukan benua yang hilang, lalu apa bedanya jika dia harus menderita sedikit? Yang Kei tersenyum dan berkata dengan tenang, saya tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Saya hanya mengikuti perintah Sein untuk mencoba. Meskipun saya memiliki beberapa petunjuk, saya masih tidak dapat menentukan koordinat benua di Void. Petik 2. Koordinat kekosongan. Boya tampak curiga. Yang Kei tersenyum dan menjelaskan, meskipun benua telah menghilang dan ditelan oleh Void, mereka pasti ada di suatu tempat di Void. Hanya saja manusia tidak dapat mencapainya. Jika kita dapat menentukan posisinya di Void, maka kita memiliki kesempatan untuk menemukannya. Dengan bantuan berbagai teknik rahasia luar angkasa, kita mungkin dapat menyambungkan kembali lorong itu. Posisinya di Void adalah koordinatnya. Boya mengangguk skeptis. Meskipun dia setengah sein, dia tidak tahu banyak tentang prinsip luar angkasa. Dia tidak tahu apakah Yang Kei berbicara omong kosong atau tidak. Dia sedikit mengangguk dan berkata, kakak yang jenius. Jika kata-katanya sebelumnya hanya asal-asalan, maka pujiannya saat ini lebih tulus. Memiliki kesempatan untuk menemukan benua yang hilang sudah cukup mengejutkan. Jika Yang Kei benar-benar bisa melakukannya, maka dia pasti akan menjadi pahlawan di seluruh wilayah iblis. Mungkin, dia bahkan bisa mendapatkan pengakuan dari orang itu. Ketika saat itu tiba, bahkan jika dia hanya seorang ras manusia, dia bukanlah seseorang yang bisa diabaikan oleh Boya. Dia diam-diam telah mengambil keputusan. Bahkan jika dia tidak bisa berteman dengannya, dia pasti tidak bisa menjadi musuh dengannya. Saudara Boya, jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, mengapa Anda tidak pergi ke depan dan menunggu saya di benua Cloud Shadow selama beberapa hari? Setelah beberapa hari, saya akan kembali ke benua Cloud Shadow. Saat itu, kita akan berangkat bersama. Boya sedikit terkejut, tetapi karena Yang Kei sudah mengatakannya, dia secara alami tidak bisa berkulit tebal dan tetap tinggal. Dia tersenyum dan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kedatangan saudara Yang. Silahkan. Yang Kei memberi isyarat dengan tangannya. Setelah melihat Boya pergi, Yang Kei akhirnya menghela nafas lega. Apa yang terjadi barusan benar-benar mendebarkan. Jika Boya sedikit curiga dan bersikeras memasuki Void Gap untuk menyelidikinya, maka masalah yang dia coba sembunyikan pasti akan terungkap. Untungnya, pria ini sepertinya tidak ingin menyinggung perasaannya, yang memungkinkannya untuk lulus dengan lancar. Namun, ini membuat Yang Kei menyadari masalah. Di wilayah Yurumeng, dia dapat mengerahkan semua sumber daya yang dia bisa untuk melindungi dan melindungi apa yang ingin dia lakukan. Namun, jika dia pergi ke wilayah Bei Limo, dia tidak akan merasa aman tanpa beberapa orangnya sendiri berjaga-jaga. Ini juga alasan mengapa dia memiliki ide untuk meminta Boya menunggunya di benua bayangan awan. Dia harus kembali ke benua bayangan awan terlebih dahulu dan membawa beberapa orang bersamanya sehingga akan lebih nyaman baginya untuk menjalankan misinya. Setelah menunggu selama beberapa hari, sampai Void Gap benar-benar diperbaiki oleh prinsip dunia wilayah iblis, Yang Kei kemudian berangkat untuk kembali ke benua bayangan awan. Mengemudikan kereta perang berkepala harimau, dia melewati beberapa gerbang alam dan akhirnya kembali ke kota benua bayangan awan. Dia tidak membuang waktu dan segera memanggil suara. Setelah memberikan beberapa instruksi, Song menurut dan pergi. Boya sudah berada di sini selama beberapa hari dan diperlakukan dengan baik oleh Laoke. Ketika dia melihat Yang Kei telah kembali, dia dengan cepat keluar untuk menyambutnya. Mereka mengobrol sebentar, dan Yang Kei merasa lucu bahwa dia sepertinya mendesaknya untuk bergegas. Untungnya, Yang Kei tidak perlu menunda. Bahkan jika Boya tidak mendesaknya, dia sedang terburu-buru untuk pergi ke wilayah Bei Limo. Setelah beberapa saat,
Song kembali dan membisikkan beberapa patah kata kepada Yang Kai. Yang Kai mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Setelah berjalan keluar dari istana, sudah ada beberapa ribu anggota ras iblis berkumpul di luar. Di antara mereka, ada hampir 50 Raja Iblis tingkat menengah dan rendah. Sisanya semuanya adalah komandan iblis. Tidak ada satupun jenderal iblis yang terlihat. Boya memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Kai. Mungkinkah dia ingin membawa begitu banyak anggota ras iblis ke benua salju yang bangga? Yang Kai jelas melihat kebingungannya dan tersenyum. Saudara Boya, tolong jangan salahkan saya. Bukannya saya tidak mempercayai Saint Bei Limo. Hanya saja saya membutuhkan beberapa orang untuk memperbaiki gerbang realem, dan orang-orang ini terbiasa bekerja dengan saya. Sangat mudah menggunakannya. Saya khawatir itu akan menunda kemajuan, jadi saya harus membawanya. Boya memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Saudara Yang, Anda dapat membuat keputusan. Saya tidak berpikir orang suci akan menolak ini. Dia berkata bahwa dia tidak mempercayai Saint Bei Limo. Jelas bahwa dia tidak mempercayainya. Tapi Anda sendiri yang akan pergi ke benua salju yang bangga. Apa gunanya membawa orang-orang ini? Jika orang suci benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada Anda, bahkan jika Anda membawa puluhan juta orang, itu akan sia-sia, apalagi beberapa ribu. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang ini? Namun, Boya tidak ingin mengatakan terlalu banyak tentang masalah sekecil itu, jadi dia hanya mengikuti rencana Yang Kai. Yang Kai kemudian berbalik untuk melihat Lao Ke dan Kesen, sementara aku tidak di sini, kamu harus menjaga benua Cloud Shadow. Jika ada yang berani melakukan hal buruk pada benua Cloud Shadow, beritahu aku segera. Dia tidak takut pada yang lain, tapi dia takut Yue Sang akan tiba-tiba kembali dari medan perang dua alam. Meski kemungkinannya sangat kecil, dia tetap harus waspada. Lao Ke dan Kesen secara alami setuju dengan hormat. Yang Kai kemudian melambaikan tangannya dan berteriak, ayo pergi. Setelah itu, dia sedikit mengangguk pada Boya, dan keduanya terbang berdampingan. Yin dan banyak Raja Iblis peringkat menengah dan rendah mengikuti di belakang, diikuti oleh Komandan Iblis. Setelah beberapa saat, mereka membentuk antrean panjang, menyebabkan ras iblis yang tak terhitung jumlahnya di benua bayangan awan berhenti dan menonton, bertanya-tanya apa yang terjadi di istana. Setelah terbang sebentar, seorang komandan iblis tiba-tiba bergegas dari belakang menggunakan teknik rahasia. Dia berhenti di samping Yin dan mentransmisikan beberapa kata dengan Divine Sense. Yin mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya. Apa masalahnya? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Yin berkata, Rajaku, kamu akan tahu ketika kamu melihat apa yang ada di belakangmu. Yang Kai melihat ke belakang dan melihat cahaya putih bersih mengikuti di belakang kelompok besar dengan langkah santai. Dalam cahaya, sosok anggun samar-samar terlihat. Adegan ini membuat gigi Yang Kai sakit. Dia berpikir, ada apa dengan gadis ini? Mengapa dia mengikutiku? Tapi tidak peduli apa, karena dia mengikutinya, dia tidak bisa mengabaikannya. Dia segera berhenti dan berkata kepada Boya, Saudara Boya, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Boya jelas juga memperhatikan situasi di belakang mereka. Dia tersenyum penuh arti dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Saudara Yang, lakukan sesukamu. Jika kamu tidak terburu-buru, mengapa kamu membuatku terburu-buru sekarang? Yang Kai mengutuk dalam hatinya, lalu berbalik dan terbang kembali. Ketika dia berhenti, ribuan anggota ras iblis juga berhenti di udara. Orang-orang yang mengikuti di belakang tidak punya pilihan selain berhenti juga. Yang Kai menatap Si King dan bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Si King menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin sendirian. Tidak peduli seberapa buruk sikap Yang Kai terhadapnya, itu tetaplah ras individu. Selain itu, dia adalah satu-satunya ras manusia di wilayah iblis selain dia. Dibandingkan dengan ras iblis, dia secara alami lebih bersedia untuk tinggal bersama Yang Kai. Melihatnya seperti ini, Yang Kai geli sekaligus kesal. Dia merenung sejenak dan berkata, baiklah, baiklah. Karena kamu sudah di sini, ayo pergi bersama. Alasan utama dia membawa Xiao Wu adalah karena dia sangat mengkhawatirkan Bei Limo. Jika Xiao Wu ada di sisinya, Yu Ruming bisa menggunakan keturunan jiwa kapan saja bahkan jika ada bahaya. Dalam beberapa hari terakhir, Si King dan Xiao Wu sesekali berinteraksi. Meskipun mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, mereka juga bukan orang asing. Sekarang setelah Xiao Wu pergi, Si King tidak memiliki satu orang pun untuk diajak bicara di seluruh benua bayangan awan. Untuk seseorang dengan kepribadiannya, tinggal di benua bayangan awan tidak diragukan lagi merupakan siksaan. Bahkan jika Lao Ke dan yang lainnya tidak berani bersikap kasar padanya, mereka masih akan khawatir. Si King tidak berharap Yang Kai setuju begitu saja. Matanya yang indah tidak bisa membantu tetapi bersinar dengan sukacita. Dia menatapnya dengan sedikit rasa terima kasih. Yang Kai berkata lagi, tapi kamu harus patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan.
Dia memasang ekspresi sengit, menakuti Si King sehingga dia menganggukkan kepalanya seperti nasi mematuk ayam. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, apakah kamu tidak akan terpengaruh jika kamu menggunakan kekuatanmu begitu gegabah? Bagaimanapun, ini adalah wilayah iblis. Demon Ki di Ki surga dan bumi terus-menerus merusak Kaisar Qi-nya. Begitu dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia pasti akan terpengaruh. Jika dia benar-benar terkorosi oleh Demon Ki, itu bukan masalah kecil. Si King berbisik, aku akan berhati-hati. Yang Kai mengangguk dan berkata, apakah Anda masih memiliki sumber kristal dan pil? Ya, Anda memberi saya banyak, tetapi saya hanya menggunakan sedikit. Si King mendongak dan mengumpulkan keberaniannya untuk tersenyum padanya, tapi itu sangat kaku. Ingatlah untuk menemukanku ketika kamu hampir selesai, kata Yang Kai. Dia kemudian menggunakan Kaisar Qi untuk membungkusnya dan terbang ke depan bersamanya. Si King sedikit tersanjung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Yang Kai tidak tampak begitu galak. Boya melihat Yang Kai telah kembali dan tersenyum. Dia melihat keberuntungan kakaknya yang dengan wanita. Yang Kai terlalu malas untuk memperhatikannya dan hanya melewatinya dengan Li Si King, membawa Xiao Wu bersamanya. Boya, di sisi lain, diam-diam menggertakkan giginya dan menggerakkan bibir merahnya beberapa kali. Meskipun tidak ada suara yang keluar, jelas dia mengutuk sesuatu. Dengan ribuan orang bepergian, mereka tidak dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Setelah sehari penuh, mereka akhirnya melihat gerbang realem di kejauhan. Boya bingung. Dia terbang keluar dan menyusul Yang Kai. Saudara Yang, mengapa kamu pergi ke sini? Tempat ini jauh dari benua salju yang bangga. Kita seharusnya melewati gerbang alam lain.